Saya resmi melaporkan beberapa akun. Yang akun tersebut disamakan dengan kodok, disamakan dengan babi, disamakan dengan anjing, dan berita kematian korban dengan kalimat semoga amal ibadah yang diterima di sisinya dan menjadi penghuni neraka jahanam selamanya. Kemudian dengan teriakan-teriakan tidak senonoh, kalimat-kalimat kasar yang saya anggap ini orang harus masuk penjara. Ya, gara-gara laporan saya ini dia gerah, dia mencari-cari kesalahan saya. Ada alat bukti baru berapa? Ada alat bukti barunya sekitar 4 atau 4. Ya tentu saja ini kan menjadikan novum. Walaupun sebenarnya saya katakan sudah kita daftarkan di hari Senin untuk PK. Hey men, senyumnya gila. Oke men, di video kali ini kita akan membahas atau melihat sosok Bang Rasman yang merasa geram. Dia melaporkan 4 akun sosial media. Dia melaporkan 4 akun sosial media itu karena merasa dilecehkan. Dan dia juga melaporkan pengacara Farhad Abbas. Ada apa sih dengan mereka sih? Cekcok nggak kelar mulu. Kita lihat videonya langsung ya men ya. Saya nggak singkat namanya ini, Farhad Abbas. Karena saudara Farhad Abbas, saya duga telah menyampaikan informasi bohong yang menyerang kehormatan saya dan dapat menimbulkan ujaran kebencian yang secara langsung disampaikan oleh saudara Farhad Abbas di salah satu TV swasta, tepatnya di program Rakyat Bersuara, di program Interupsi, di media televisi iNews. Oke, itu adalah pernyataan dari Bang Rasman tentang dia melaporkan pengacara Farhad Abbas. Karena dia merasa pengacara Farhad Abbas menyampaikan berita bohong atau berita ujaran kebencian ya. Next, lanjut. Saya resmi melaporkan beberapa akun. Yang akun tersebut saya lihat sangat menghina, merendahkan harkat dan martabat saya sebagai seorang lawyer profesional, sebagai sebagai suami dari istri saya, sebagai ayah dari anak-anak saya, sebagai adik, abang dari keluarga besar saya, sebagai pimpinan atau leader di kantor hukum saya, sebagai mitra dari sahabat saya seperti begitu. Ini menghina, mencemarkan, dan ini harus dihukum. Saya sebut saja saudara yang memiliki akun, dan ini bisa berkembang. Kalian ingat saya laporkan akun Instagramnya saudara Denny Syariesta, sekarang tersangka dan bentar lagi disidangkan. Hati-hati. Pemilik akun Aji.Saka.99, Akang.ADY95 atau Adai. Kemudian akun ini apa istilahnya? @mamatikmat, @brudin.dopin.K8, Putra Official 35, dan beberapa akun lainnya yang sangat tidak elok memposting korban, disamakan dengan memposting saya, disamakan dengan kera. Disamakan dengan kera katanya men. Apa sih? Si Mama Etik ya. Lanjut. Disamakan dengan kodok, disamakan dengan babi, disamakan dengan anjing, dan berita kematian korban dengan kalimat semoga amal ibadah yang diterima di sisinya dan menjadi penghuni neraka jahanam selamanya. Menjadi penghuni neraka jahanam selamanya. Siapa nih yang berarti tadi? Goks kalian. Lanjut. Ini yang dibilang oleh banyak orang, termasuk mantan petinggi Polri. Katanya banyak netizen yang bersuara. Ini yang orang aktivis yang sekarang jadi anggota DPR RI.
yang sebentar lagi akan maju misalnya menjadi calon salah satu gubernur di Indonesia. Ini yang harus kita dengar, netizen yang disebut-sebut ini. Netizen yang menghina orang, netizen yang memaki orang dengan suka-suka. Hei kalian-kalian, dan kalian pikir saya gentar sama kalian. Ini contoh barang, dan ini harus lanjut sampai ke muka persidangan dan dihukum. Tidak ada damai buat kalian. Sebenarnya gini sih Pak, kita mewakili seorang netizen. Kalau bapaknya itu nggak terlalu gimana-gimana dengan netizen, mungkin netizen juga nggak akan menyerang bapak gitu ya. Mungkin bapak menantang netizen atau gimana. Jadi ya netizen geram juga ya, bener nggak? Oke, ini lanjut dari video dari pengacara Farhad Abbas. Dan dia tadi kan dilaporkan oleh Bang Rasman ya. Sekarang ini jawaban dari Bang Farhad Abbas tentang laporan dari Bang Rasman ya. Kayak gimana videonya? Cek langsung men. Dan ingat ya, nggak boleh lagi mengatakan saya menyebarkan percakapan. Itu bukan percakapan. Itu adalah nomor telepon pribadi saya yang mana Rasman menelpon. Kemudian dengan teriakan-teriakan tidak senonoh, kalimat-kalimat kasar yang saya anggap ini orang harus masuk penjara. Ya. Gara-gara laporan saya ini dia gerah, dia mencari-cari kesalahan saya. Katanya saya bilang dia bukan mantan pengacara. Iya, memang kamu diumumkan pernah berhenti dan dipecat menjadi pengacara dari Kongres Advokat Indonesia. Se-Indonesia tahu. Ya. Dan pola perilaku kalian ketika berhadapan dengan kasus yang saya tangani adalah Saka Tatal dan Peggy, pembunuhan Vina. Saya heran orang ini mewakili siapa gitu. Teriak-teriak, bentak-bentak orang, akhirnya kalah. Nah, mulai saat ini saya katakan, kamu kan dulu ngantang taruhan. Kamu adalah pengacara yang kalah, kami yang menang gitu. Kalau sudah kalah, ya diam-diam saja. Jangan banyak bawel, oke? Itu adalah pernyataan dari Bang Farhad Abbas. Tapi dia malah udah ngelaporin Bang Rasman duluan ya, sebelum Bang Rasman itu ngelaporin Farhad Abbas. Jadi ini adalah pertarungan lapor antar pelapor gitu ya, sama-sama melaporkan gitu. Mana yang menang kita lihat aja men. Lanjut, ini menyimpang sedikit ya dari masalah antar pengacara yang saling melaporkan. Ini masih tentang kasus Vina ya, yang melibatkan 7 orang narapidana. Dan di sini adalah Bu Titin, dia mengajukan PK lagi. Jadi katanya ada barang bukti lagi dan dia sudah mengajukan PK. Kayak apa dan gimana penyampaian Bu Titin, kita lihat videonya men. Cek langsung men. Buat Bu Titin dan klien Bu Titin, Ya. Saka Tatal. Sampai di mana tuh Ibu akan memanfaatkan hasil sidang pra peradilan Peggy itu untuk kepentingan klien Ibu? Ya tentu saja ini kan menjadikan novum. Walaupun sebenarnya Saka Tatal sudah kita daftarkan di hari Senin untuk PK. Sidangnya nanti tanggal 24. Saya menyerahkan novum di situ. Mudah-mudahan itu bisa meyakini nanti hakim yang memeriksa perkara ini meyakini memang tidak ada peristiwa sedahsyat, sedramatisir yang tertuang dalam tuntutan sebelumnya. Yang pada akhirnya 8 orang terpidana seumur hidup, 7 orang terpidana seumur hidup dan Saka Tatal 8 tahun. Karena kan selama ini Tapi lebih dari satu. lebih dari satu. Banyak. Berapa aja nih? Berapa? Ada alat bukti baru berapa? Ada alat bukti barunya sekitar 4 atau 4. Ada 4. Oke. Yang itu saya yakin, saya masih menunggu 2 lagi. Cuman memang saya juga perlu perjuangan yang luar biasa karena sumbernya tentu saja mencari orang yang bisa dipercaya. Bu Itu aja Titin, sih. 4 alat bukti baru atau 4 novum ini memang baru diperoleh sekarang atau sudah lama diperoleh namun disimpan? Sebetulnya ketika film Vina rame, tiba-tiba ada orang yang memberikan. Dan saat itu komunikasinya begini, saya sebetulnya nyari orang yang tepat untuk membongkar semua ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Masyarakat sipil, masyarakat biasa. Ya saya nggak mau jelasin lah. Oke. Jadi dari pengembangan kasus Vina ini, Bu Titin ini mengajukan PK lagi dan sudah didaftarkan di persidangan, tinggal menunggu undangan ya. Tinggal menunggu sidang dibuka dan Bu Titin juga menyebutkan ada 4 bukti baru, ya kan? Ada 4 bukti baru. Jadi gimana kelanjutannya kita tunggu aja ya men ya. Karena ini jadi babak yang lebih seru lagi ini nih. Babak yang lebih seru.
Jadi banyak asumsi-asumsi yang liar yang kesana, yang ini. Tapi ini udah memasuki babak yang lebih seru. Jadi kita tunggu aja lanjutannya. Oke, jangan lupa minum air putih biar ketinggalan lancar men. Jangan lupa bahagia.